Kenapa saya nggak bisa ngelupain tempat ini? Karena ketika saya ingin Keanu dirawat oleh orang yang pas dan bisa agamanya juga bagus, Allah mengirimkan Ustadz Fahmi. Ya Allah, di sini loh, sahabat Kema ya. Jadi kenapa aku selalu ngerasa bersalah? 5-6 tahun loh itu, dan aku titipkan Keanu ke ibu-ibu ini, ke umi-umi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sahabat Kema, akhirnya aku bisa mengunjungi salah satu ustadz yang selama ini membimbing aku selama di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta. Nah, memang katanya sih dekat rumahnya dari lapas, tapi kan karena aku dulu nggak pernah bisa keluar, jadi nggak pernah tahu. Mudah-mudahan ya, sekarang kita mau buka puasa bersama, karena di sini sesungguhnya ada anak-anak yatim. Keanu juga dulu lomba azan di sini loh. Ya, so jangan kemana-mana, stay tune di Kema Entertainment. Jadi sahabat Kema, sesungguhnya saya nggak kuat untuk tidak menangis karena bertemu dengan ustadz-ustadz dan juga terutama dengan Umi yang belum pernah saya temui sebelumnya. Padahal Keanu sempat lama dirawat oleh Umi ketika Keanu masih kecil, ketika aku masih di dalam. Nah, daripada aku nangis lagi nih Ustadz, karena aku tuh sesungguhnya nggak kuat kalau lagi ngomongin Keanu. Pada waktu itu, sahabat Kema, ada sedikit cerita. Kenapa saya nggak bisa ngelupain tempat ini? Karena ketika saya ingin Keanu dirawat oleh orang yang pas dan bisa agamanya juga bagus, Allah mengirimkan Ustadz Fahmi ke saya di dalam lapas. Kemudian saya bertanya kepada Ustadz Fahmi, bisakah membimbing Keanu? Dan Ustadz Fahmi mengatakan, ya udah di rumahku ada anak-anak santri kok. Nanti Keanu bisa di sana, dan ada anakku Salim yang satu usia. Dan tadi Salim tuh yang ngaji, yang morotalnya bagus banget. Jadi sahabat Kema, ketika aku sangat sulit, aku merasakan ada tangan Allah yang bekerja di dalam setiap kesusahan aku. Sehingga aku mengatakan kepada Kema Entertainment, aku nggak bisa ngelupain orang yang telah membantu aku ketika aku sangat susah. Termasuk Ustadz Fahmi, Ustadz Nana, Ustadz Nurwandi, Ustadz Deden ya, yang membina aku. Terus juga ada guru ngaji yang jurinya lomba-lomba lah kalau di lapas. Terus terutama kepada Umi yang nggak pernah aku temuin, dan ini di samping saya ada juru masaknya, jadi yang suka masakin Keanu. Nah, kalau Keanu pulang ke rumah, Keanu bilang, ya kan aku dimasakin enak loh sama Majen. Umi sama Majen. Dan aku belum pernah bertemu dengan orang-orang ini selain hari ini, sehingga aku yakin bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Pak Ustadz, makasih sekali atas bimbingannya. Umi, Mbak ya Allah. Makasih udah mau jaga Keanu gitu. Iya, udah mau masakin Keanu, makasih. Ya, ini nggak pernah saya ceritakan sebelumnya karena saya belum nyari Pak Ustadz Fahmi itu susah benar. Telepon sana sini kan kita kan cari kontaknya karena saya harus bertemu. Nah, dan akhirnya hari ini saya ingin Pak Ustadz sedikit memberikan
kepada saya pesan, ataupun bisa juga bercerita apa sih sebenarnya yang saya lakukan di dalam lapas, di dalam penjara, dan ilmu yang telah Ustadz berikan kepada saya. Mulai dari Ustadz Fahmi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami di tempat kami kedatangan Ibu Enji. Kami sangat bersyukur dan bahagia. Alhamdulillah beliau telah kembali kepada keluarga beliau, bisa kumpul bersama, yang mana setelah sekian lama, subhanallah, kurang lebih 10 tahun, bukan waktu yang sebentar, tapi masya Allah tabarakallah, beliau jalani dengan penuh banyak lika-liku, suka, senang, duka, dan sebagainya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sandarkan dengan keimanannya, keislamannya. Beliau tetap teguh, tidak goyah, tidak rapuh. Beliau kuat, sebagaimana banyak rekan-rekan guru-guru yang membimbing beliau selama di dalam. Begitu banyak perkembangan dari sejak awal masuk sampai akhir beliau, subhanallah. Beliau sangat rajin untuk mengikuti kajian dan pengajian yang pagi dilaksanakan, siang dilaksanakan sampai sore, dan itu rutin dilakukan setiap hari sampai hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan alhamdulillah hasil yang begitu banyak yang menjadi fundamental yang sangat mendasar, bekal yang kuat untuk mengarungi setelah pasca beliau selesai daripada masa ujian beliau di rutan Pondok Bambu di lapas. Oleh karena itu, begitu juga saya sangat terkesan sama beliau. Banyak perubahan yang signifikan. Beliau tetap istiqomah dalam hijabnya, begitu juga istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih Keanu pun dititip, dipercayakan kepada saya. Saya waktu itu masya Allah melihat Keanu udah kayak anak saya sendiri. Saya, istri Bu Robiah dan Majen, karena memang kalau masa-masa itu Keanu masih kecil ya, sama saya itu foto-fotonya juga banyak, alhamdulillah. Sama Salim bareng sama anak saya berdua, terus berkembang dan berkembang, alhamdulillah. Harapan saya semoga Ibu Enji tetap dalam istiqomah, amin, keimanan dan keislaman, terus diberikan taufik hidayah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah, dan diberikan kemudahan, amin ya, kelancaran dalam urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat, amin. Begitu juga untuk Keanu, saya sebenarnya kangen betul sama Keanu, tapi karena Keanu berhalangan untuk hadir, tapi alhamdulillah titip salam untuk Keanu. Mudah-mudahan Keanu jadi anak yang soleh, amin ya Allah, yang bermanfaat. Jadi sahabat Kemah, Pak Ustadz Fahmi juga kangen sebenarnya sama Keanu, karena sesungguhnya yang mendorong Keanu untuk ikut lomba azan pada waktu itu adalah Umi dan Ustadz Fahmi. Nah, jadi Keanu harus belajar bagaimana membacakan Al-Fatihah, terus menghafal surat-surat pendek. Nah, jadi memang saya berhutang budi gitu, karena saya di dalam nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang memperhatikan imannya. Kemudian Allah kirimkan orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Ustadz Fahmi, Umi dan keluarga.
Nah, Pak Ustadz Nana, bagaimana? Ceritakan soal seorang Angelina Sondak di dalam lapas perempuan kelas 2 aja. Katakan ketemu terawih lagi, nggak pulang-pulang Angie-nya. Iya kan? Minggu berganti minggu, Idul Adha lagi, potong kambing lagi, masih ada Angelina Sondak. Nah, coba diceritakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya bahwa pertemuan inilah pertemuan yang sangat berkah ya, di rumah Tuan Guru antara Ustaz Fahmi beserta keluarga. Memang bahwa Bu Enji ini adalah salah satu peserta yang partisipasi sangat tinggi sekali, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan maupun entah itu hadir di majlis taklim, kemudian juga turut andil dalam kegiatan seperti pesantren Ramadan yang dilakukan setiap menjelang ibadah Ramadan begitu, atau istilahnya pesantren kilat begitu. Dan memang perubahan demi perubahan itu nampak dari mulai dulu yang masjid itu belum dipugar, itu saya melihat tuh bagaimana Mbak Endi dibodohkan. Memang kalau orang udah ke masjid itu nggak ada tuh bedanya artis bukan artis. Itu nggak ada bedanya. Tapi yang terlihat saat itu adalah bagaimana Bu Enji itu sedang membaca Quran dengan bimbingan seorang ustadz begitu. Silih berganti waktu, kemudian muncul perubahan sikap dari sisi kemudian pakaian. Tidak lama kemudian juga kehidupan keberagamaannya semakin hari semakin kuat. Itu yang harus kita syukuri. Karena nilai hidayah itu jauh lebih mahal dibandingkan seisi dunia ini. Maka oleh karena itu dengan keluarnya Bu Enji telah dibebaskan itu yang harus disyukuri. Itu harus disyukuri, jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali, jangan sampai. Mudah-mudahan Bu Enji rangkaian seluruh aktivitas ke depan Allah berikan kemudahan, Allah berikan perlindungan, terus limpahan rahmat dan hidayah keluarganya dan kita semua. Saya kira itulah pesan dan kesan selama kami ya mengikuti para guru untuk berbagi, bersharing lah seperti itu. Saya kira itulah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sahabat Kema, sesungguhnya ustadz-ustadz yang ngajar di lapas perempuan kelas 2 Jakarta ataupun di penjara-penjara itu, apalagi ketemu yang saya hukumannya lama, sehingga kan materinya nggak boleh itu lagi. Kalau enggak nanti mereka disalahin udah pernah start, tapi alhamdulillah semua ustadz ini punya banyak sekali materi sehingga saya jarang mendengarkan lagi. Nah, untuk itu ada juga ustadz yang lemah lembut. Ini salah satu ustadz favorit loh di lapas perempuan kelas 2 Jakarta. Ustadz Nurwadi, gimana nih Mas? Apa kabar dan bagaimana melihat Angelina Sondak? Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Tuan Guru, ya mungkin saya langsung saja. Yang pastinya kalau bicara kebaikan, pastinya Ibu Enji banyaklah kebaikan. Kenapa? Karena Masya Allah Tabarakallah, dalam waktu 10 tahun itu ya memang betul adanya tidak sebentar. Tapi bagi saya itu sepertinya ya dibilang sebentar-sebentar, dibilang lama-lama gitu kan. Tapi pas Bu Enji sudah tidak ada, terasa lama banget. Iya. Kenapa? Karena tidak ketemu lagi di sana. Alhamdulillah Allah pertemukan di sini. Ini salah satu wasilah dari Tuan Guru saya, Masya Allah Tabarakallah. Tadi maka saya mengutip tadi pada saat bukber, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Kalau bicara orang baik, insya Allah Bu Enji lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena beliau menghabiskan waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Karena kalau kami ini pada saat mengajar selesai ya sudah pulang, bertemu lagi dengan keluarga, kan begitu. Tapi Bu Enji ini masih tetap istiqomah, maka sangat luar biasa. Artinya apa?
Saya juga berterima kasih dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, termasuk Bu Enji, sangat luar biasa hebatnya. Di mana ujian bahasanya mah bertubi-tubi ya Bu ya, sangat luar biasa. Tapi beliau tetap kuat, tegar, dan harapannya mudah-mudahan pastinya pesan yang sama dari guru-guru agar supaya istiqomah. Dan alhamdulillah ini banyak dakwah-dakwah di luar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, dan harapannya mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat. Terkhusus Bu Enji, mohon doanya buat guru-guru kami nih yang luar biasa, yang tawadu luar biasa, terutama Pak Ustadz Fahmi, Ustadz Dadan, Ustadz Nana, dan Ibu Haja Juweria. Masya Allah tabarakallah. Saya juga sama Umi juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Bicara ilmu, beliau lebih ahsan ilmunya, lebih banyak ilmunya, tapi kami belajar dan belajar. Sesungguhnya mohon izin, saya orang biasa. Saya menjadi hebat karena ada Bu Enji di sana. Ada para jamaah di sana yang sangat luar biasa. Maka ketika para ustadz-ustadz ini hebat semua, ngajar di lapas gitu kan. Keluar masuk lapas, udah ajib tuh, Masya Allah. Ya kan? Keluar masuk lapas, bukan sehari 2 hari, Masya Allah. Tapi sangat luar biasanya di sana ya termasuk Bu Enji. Kenapa? Karena di sana tuh orang-orang pilihan, orang-orang yang memang Allah pilih sesuai dengan ujiannya. Maka disitulah orang-orang yang hebat, termasuk Bu Enji orang yang hebat, kuat, sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan pesan kami semua, mudah-mudahan istiqomah ya Bu Enji ya. Untuk ya saya juga mohon maaf barangkali selama di sana mungkin kan banyak pembatasan ya Bu Enji ya. Jadi kita juga ngobrol nggak boleh terlalu lama, hanya sekedar assalamualaikum kan begitu, bagaimana kabarnya gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini bisa beramah tamah, wasilah dari pesantren Aribat ini mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Satu lagi Ustadz Nur, jadi saya itu waktu di dalam suka membuatkan Majmul Sarif. Nah, itu bisa saya pesankan, Pak Ustadz tolong pesanan karena itu buat kita bagi ke jemaah. Nah, karena setelah sholat maghrib itu biasanya kita ada pengajiannya sendiri dan Ustadz Nur juga membantu untuk mencari siapa yang bisa bikin ini. Jadi saya juga makasih. Nah, dan tak kalah pentingnya adalah Ustadz Dede. Monggo, pesan-pesannya buat seorang Angelina Sondag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Terima kasih pada semuanya, khusus Ustadz Fahmi. Sebetulnya saya flashback ke belakang ya. Sudah lama bareng sama beliau ya. Awalnya ikut sama beliau ngabdi di sini ya, sama-sama belajar juga saya gitu ya. Kemudian kita tugas juga di Kementerian Agama gitu. Jadi saya sebagai penyuluh agama Jakarta Timur, penyuluh non PNS, kurang lebih dari 2014 lah saya bertugas di Lapas Pondok Bambu. Dan juga saya walaupun jarang ketemu berkomunikasi, tapi saya banyak mendengar kontribusi Ibu Hajah gitu di lapas tersebut. Di samping rajin mengikuti kajian-kajian, ilmu-ilmu dan lain sebagainya, juga banyak sepertinya banyak kontribusi memberikan sumbangan untuk kemakmuran masjid dan lain sebagainya. Itu saya banyak mendengar. Dan ini sungguh luar biasa. Artinya walaupun orang berada di satu tempat ya, katakan di lapas di penjara, tapi beliau banyak berbuat di sana, banyak kontribusinya sehingga kebaikan beliau itu dirasakan oleh warga binaan. Nah, berkat kebaikan beliau itu warga binaan banyak mendoakan Mbak Angelina Sondag. Sehingga Allah berikan jalan keluar, dia bisa menghirup udara di sekarang ini, itu berkat kebaikan beliau. Mudah-mudahan harapan saya, perjalanan 10 tahun itu bukan perjalanan yang sebentar. Orang kalau belajar di pesantren itu 10 tahun itu sudah jadi kiai ya. Insya Allah, walaupun kalau saya menganggapnya di lapas itu pesantren gitu ya, pesantren. Mudah-mudahan Mbak Angelina Sondag ilmu yang didapatkan selama di lapas itu bisa bermanfaat di masyarakat, di lingkungan keluarga, terutama di dunia entertainment. Mudah-mudahan artis-artis yang sekarang ini banyak seperti beliau-beliau ini. Amin. Yang jadi suri tauladan buat umat kita semua. Jadi kalau saya ini bukan hanya sekedar maaf aja warga binaan yang
belajar ke kita nih. Sebetulnya saya juga banyak belajar dengan warga binaan, karena mereka itu ujiannya bukan sebentar, ya 5-10 tahun. Belum tentu kayak kita kalau di rumah 5 atau seminggu aja kita udah bosan banget ya. Tapi ini luar biasa kalau kita mengajar itu sepertinya dunia sama kayak orang lagi ngaji di majelis saling biasa. Mereka nggak kelihatan punya beban, ya, punya masa dan sebagainya. Mereka ikhlas menerima takdir, sembari mereka memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin mudah-mudahan harapan saya Mbak Haji Angelina Sonda, di samping juga selama perjalanan 10 tahun di lapas juga, mudah-mudahan terus berkumpul dengan orang-orang soleh, para alim ulama, ya orang-orang soleh. Maka insya Allah kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yamek, orang-orang yang soleh, maka insya Allah nanti di akhirat di surga akan dikumpulkan bersama orang-orang almarhumah manhab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan satu lagi, ini adalah teman juri. Sesungguhnya Umi datang ke lapas kalau kita ada acara-acara di bulan suci Ramadan. Nah, Ustadz Fahmi sih kan udah gurunya ya, bahasanya seniornya lah, dari potong kambing, potong sapi itu Ustadz Fahmi ya kan. Nah, sampai kepada kita pernah ada kursus untuk apa tuh Ustadz, membungkus ini loh, mayit kan. Nah, terus terakhir saya satu juri dengan Umi tuh untuk lomba apa Umi waktu itu ya? Iya, nah tolong diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Fahmi dan Ustaz Jarudina, beliau, wasilah beliau sehingga saya bisa berwajah, bisa bertemu dengan Biji. Ya, kurang lebih lama juga ya, waktu sebelum corona. Lapas itu setiap tahunnya mengadakan lomba setiap bulan puasa, menyambut bulan puasa Ramadan. Di antaranya perlombaan dilombakan, ada perlombaan MTQ, ada perlombaan murotal, perlombaan tahfiz. Ya, tahfiz ada yang 1 juz 30. Iya. Ada yang surah-surah penting, surah Al-Mulk, Yasin, Ar-Rahman, ya, ayat sambung ayat. Ya Allah. Alhamdulillah dengan ini ya termasuk beliau juga menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, walaupun belum sejago Salim sih sama ini. Dan bisa istiqomah terus dalam menghafal Al-Qurannya dan terus belajar. Ya, tidak putus sampai di sini saja. Jadi sahabat Jamaah itulah Ustadz dan Ustazah yang masuk ke lapas. Tapi yang tak pernah saya bayangkan, karena saya nggak pernah ketemu, dan sesungguhnya menjadi orang yang sangat terpenting dalam pertumbuhan Kianu adalah Umi dan yang masak buat Kianu. Sama Jena. Ya Allah, aku tuh nggak kuat kalau ketemu Umi sama Jen ini, soalnya aku kebayang Kianu tuh masih di usia berapa tahun dia waktu itu ya? 5-6 tahun loh itu, dan aku titipkan Kianu ke ibu-ibu ini, ke umi-umi ini. Jadi aku subhanallah, Ikna yang nganter ya. Terus aduh, mendingan Umi dia yang cerita, kalau aku tuh udah pasti mewek. Ya kan, gimana Umi waktu dulu Kianu di sini tuh bagaimana? Terus masakan Kianu tuh, Kianu sukanya makan apa? Mi. Yang ngajarin ngaji juga siapa? Nanti dijelaskan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai istrinya Ki Fahmi, kalau saya di balik layar jarang keluar, tapi saya masya Allah tabarakallah, dari pertama suami saya bilang ini mau berdakwah di dalam lapas, ini teman-teman kami juga semuanya, kami satu penyuluh, tadinya saya juga penyuluh, cuma bedanya saya memang senang di dalam gitu. Jadi alhamdulillah Pak Haji istiqomah, teman-teman juga istiqomah. Jadi saya yang bagian santrinya, beliau yang bagian perjuangan di lapangan semuanya. Jadi kami semua adalah teman gitu.
Jadi sahabat Kema nih, kru Kema tolong cari istri yang seperti ini ya. Bagi saya Keanu masya Allah tabarakallah anak yang saya banyak belajar tentang kesetiaan dari Mbak Ibna. Ini udah hampir 15 tahun di kami, jadi artinya pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang sayang sama kita, jadi jangan takut gitu. Maksudnya kita berjuang, ada yang tidak suka tapi lebih banyak orang yang pasti sayang sama kita gitu. Makanya Ken itu anak yang waladun soleh menurut saya, dan nggak pernah merepotkan kami. Anaknya nurut banget, terus nggak pernah repot gitu, mau tidur di lantai. Kita dulu yaitu ruang tamu, yaitu ruang ngaji, yaitu tempat tidur, jadi dulu nggak sebesar ini gitu tempatnya. Anak-anak yang ngaji di situ ya ikut PK di situ, tiduran di situ. Tapi dia nggak pernah protes, masya Allah tabarakallah. Dan Keanu itu anak yang suka baca. Saya senang, jadi di mana saja, makanya saya sama Salim tuh Keanu udah kayak gimana ya? Kayak saudara ya. Iya, nggak bisa dilepaskan gitu, maksudnya. Salam saya buat Keanu. Mungkin ke Mas Salim ingat sama saya. Salim ingat. Masya Allah. Jadi memang sampai ikut lomba pun Keanu tuh orang yang nggak mau. Jadi apapun mau gitu, makan apa saja mau. Dan alhamdulillahnya itu yang saya salut, buku-buku Mama Enji masih ada kita di atas. Ya Allah. Yang buku lagu itu masih ada, karena kan banyak tuh ngirimnya. Iya. Itu masih kita di atas masih ada. Alhamdulillah. Jadi makasih Umi ya udah jagain Keanu. Terus juga Mak Jen. Gimana Keanu suka ngerepotin nggak, masuk nggak dia ke dapur tuh ngubek-ngubek gitu. Alhamdulillah umurnya anak-anak ya. Makan juga biasanya sayanya resop. Kan saya sukanya sayur sop. Oh, Keanu tuh suka sayur sop masakan Mak Jen. Waduh, terus apa ya, saya nggak bisa ngomong ya. Karena anaknya benar-benar masih kecil. Betul. Saya benar-benar masya Allah. Jadi saya tuh Pak Ustadz Fahmi benar-benar ingin berterima kasih karena melalui orang-orang yang saya tidak kenal sebelumnya, mungkin pas saya jadi anggota DPR, saya Putri Indonesia, saya nggak pernah nyangka loh Keanu bisa tidur di sini, terus dibimbing oleh Ustadz Fahmi dan juga istri dan keluarga, dimasakin sama Mak Jen. Dan satu pesan juga yang saya dapat buat diri saya sendiri, bahwa ternyata pertolongan itu bisa kok tidak dari orang-orang yang kita kenal. Justru pertolongan itu akan datang ketika kita minta sama Allah. Allah ngasih ini orang, ada Ustadz Fahmi. Aku juga nggak tiba-tiba aja kepikiran, oh iya ya harus ke Ustadz Fahmi gitu kan. Nah, jadi saya sekali lagi di bulan suci Ramadan ini juga saya minta maaf lahiran batin apabila saya dan Keanu ada salah-salah, mohon dimaafkan, dibukakan. Tapi Pak Ustadz dan Umi, saya mau lihat dong kamarnya Keanu yang dulu ada. Ya, izin ya Pak Ustadz ya. Nah sahabat Kema kita lihat ya. Saya terus terang Tempatnya sih bisa jadi apa aja, ruang tamu semuanya. ya pokoknya tempatnya ya namanya juga tempat pesantren ya. Sekarang jadi tempat beras. Sekarang jadi tempat beras loh, ya kan. Jadi gimana sahabat Kema, aku tuh nggak akan pernah berhenti netesin air mata karena sekarang kan saya baru ngeliat. Kalau dulu kan saya cuma dengar. Tapi ya Allah, ketika orang semua bilang aku kuat Pak Ustadz, aku bilang Keanu yang lebih kuat. Betul. Sesungguhnya karena dia tuh dioper ke sana ke sini kan. Tapi begitulah hidup. Sahabat Kema, semoga dari ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala seperti janjinya tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam suratnya Alam Nashrah Laka Sadrak di ujungnya dikatakan bahwa berharaplah hanya pada Allah saja. Yuk kita lihat kamarnya Keanu yuk, katanya udah jadi ini nih tempat beras.
Sini. Oke. Nah, jadi Umi bagaimana Umi? Mak Jan gimana nih? Keanu dulu, tapi dia lucu ya, maksudnya ya, like-nya nyenengin. Nah, kita mau lihat ya sahabat Kema, tempatnya ya namanya juga kalau di ya pesantren itu kan otomatis paginya bisa jadi tempat ngaji ya, terus malam bisa tidur. Tapi alhamdulillah Keanunya nggak rewel loh ya Umi ya. Nurut loh ya. Santai ya anaknya. Aduh, emang Allah ngejaga dia. Di sini. Jadi kalau kami bisa di sini. Tapi banyak sini. Ya Allah, di sini loh, sahabat Kema ya. Jadi kenapa aku selalu ngerasa bersalah? Karena kadang-kadang aku berpikir Keanu tuh nggak seharusnya begitu, Ustaz. Harusnya aku aja gitu kan. Tapi mungkin Allah sedang memberikan aku pelajaran bahwa banyak sekali orang-orang yang bisa menolongmu karena engkau meminta kepadaku. Aku tuh udah putus asa, Ustaz Fahmi, udah bener-bener ini Keanu mau bagaimana, gitu kan. Akhirnya ketemu orang-orang baik, ya Allah. Jadi sahabat Kema jangan pernah ragu loh ya. Allah itu ada. Walaupun mungkin kita ngerasanya kok nasib saya udah begini, anak saya begitu. Semua persoalan kita salahkan jangan kepada Allah, tetapi salahkan kepada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kitalah yang sudah melakukan kesalahan sehingga Allah menegur saya terutama untuk memperbaiki diri. Semoga Keanu juga mendapatkan masa depan yang baik ya Ustadz ya. Menjadi anak yang soleh. Satu lagi tugasnya Ustadz Fahmi, agar supaya Keanu bisa menjadi imam yang baik buat aku. Karena soalnya ini kan aku belum punya suami nih Umi. Otomatis kan kalau sholat harus Keanu yang harus mulai kan. Dia masih Allahu Akbar bismillah. Ntar di surat misalkan Ad-Duha dia lupa nanti ayat ke-7. Lupa Mami balik lagi ya gitu. Jadi Umi saya mau terima kasih. Ini kamarnya Keanu penuh sejarah ya. Ya Allah. Makasih loh Umi ya. Nanti kayak Keanu kesini ya nanti ya. Insya Allah Mbak Jen ya. Makasih loh udah masakin Keanu loh. Sehat ya. Iya. Aduh ya Allah. Saya kan kalau lihat ini pasti ada Keanu yang satu. Jadi Mbak Jen nih kalau lihat tempat tidur ini tuh inget Keanu. Sama Salim mudah-mudahan juga subhanallah. Jadi jangan pernah khawatir sahabat Kema dan semua yang nonton, Allah itu ada. Walaupun mungkin kadang-kadang kita merasa tidak ada pertolongan, tapi Allah sesungguhnya akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan itu terbukti kepada saya, pertolongan datang itu lewat arah mana saja. Saya berdoa agar supaya Ustadz Fahmi dan keluarga terutama anak-anak benar-benar dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Karena apa? Karena telah merawat anak yatim. Saya percaya banget bahwa Allah itu sangat memuliakan orang-orang yang mau merawat anak yatim. Karena Keanu kan ayahnya meninggal. Jadi saya mau nangis dulu sepuas-puasnya ya sahabat Kema ya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan komen. Terima kasih. Kami sering nonton Kema. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.